Pemirsa, kita lanjutkan lagi diskusi kita tentang sinode ini dengan Romo Yohanes Suratman. Romo tadi tema pertama atau subtema pertama. Sekarang subtema kedua apa? Subtema kedua itu adalah bangga menjadi Katolik. Karena kita itu pada dasarnya adalah dipanggil menjadi orang beriman Katolik. Pertanyaan sederhananya, apakah orang-orang Katolik itu merasa dirinya dipanggil oleh Tuhan menjadi orang Katolik? Memang ada yang dibaptis dari bayi, ada yang sudah dewasa, tetapi semua itu apapun peristiwanya, itu adalah sebuah panggilan dari Tuhan. Dan ketika orang menyadari itu panggilan, pasti dia bangga. Dia menjalani kekatolikan dengan sukacita. Dan tentu dia juga tahu tugas dan kewajiban menjadi orang Katolik itu apa. Itu kebanggaan menjadi Katolik, menjadi tema kedua. Wajahnya senyum terus, Ya. tidak cemberut terus. Ya, Paus Fransiskus itu menggambarkan orang-orang Katolik itu harusnya, itu wajahnya itu jangan seperti orang yang pulang dari makam, sedih, Ya. tetapi orang yang penuh dengan sukacita, wajahnya bergembira. Ya, itu ciri orang yang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Itu penuh dengan sukacita, tidak seperti orang pulang dari makam, pulang dari rumah duka. Itu kan sedih. Ya, Ya. betul. Sayang kalau kita hidup sehari-hari itu kok rasanya sedih seperti membawa beban. Padahal kekatolikan itu tadi yang sudah saya jelaskan, dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Untuk dibawa supaya kita mengalami keselamatan, mengalami penebusan, mengalami hidup sejahtera, hidup bersama dengan Tuhan. Itu kan indah. Oh ya, terima kasih. Kemudian masih ada subtema yang ketiga. Ya, subtema ketiga itu kurang lebih gambaran mengenai perutusan, yaitu berdialog dengan komunitas iman lain. Kita tahu umat Katolik di Keuskupan Purwokerto itu kelompok kecil, hidup Ya. di tengah-tengah masyarakat yang beriman lain. Maka mau tidak mau, hakikat hidup beriman Katolik itu hidup di tengah masyarakat bersama dengan orang lain. Maka kita mengembangkan semangat dialog kehidupan, dialog karya. Dialog kehidupan itu dialog hidup sehari-hari. Saya hidup di tengah lingkungan masyarakat, bertetanggaan dengan orang-orang yang tidak Katolik. Setiap hari ketemu. Di tempat kerja, saya juga bekerja bersama dengan saudara-saudara kita yang bukan Katolik. Perjumpaan sehari-hari itulah dialog kehidupan. Lalu ada dialog karya. Ketika misalnya menangani sebuah bencana. Bencana ini ditangani oleh berbagai kelompok lintas iman. Ada Katolik, ada Muslim, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Nah, orang bekerja bersama-sama tanpa melihat agama. Karena dari agama masing-masing ada panggilan untuk melayani orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Oh, Nah, gerakan-gerakan bersama. penanganan bencana seperti Misalnya itu, ya. Lalu ada persoalan-persoalan sosial yang lain. Penanganan anak-anak jalanan, ya seperti itu namanya dialog karya. Jadi kalau subtema pertama kedua tadi lebih internal ke gereja, ya. ini eksternal mulai keluar begitu. Perutusan. Perutusan. Lalu yang keempat, tema yang keempat adalah menggarami masyarakat supaya menjadi adil dan beradab. Kayak sayur lodeh aja, Ya. digarami. Betul. Kita kan dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu adalah garam dunia. Kita menjadi Katolik ini karena mengalami rahmat dari Tuhan. Hidup kita ini bagaikan garam. Garam itu fungsinya untuk membuat makanan menjadi enak. Juga makanan yang dikenai garam juga awet, ya, tidak mudah busuk. Hidup kita itu membuat kehidupan ini menjadi indah, menjadi nyaman, menjadi orang bisa merasakan kebaikan-kebaikannya.
Ibarat sayur diberi garam itu kan menjadi nikmat. Tidak kelihatan tetapi nikmat. Garam itu kecil, tapi membuat sayur itu menjadi enak dan nikmat untuk dirasakan. Ya, itu kan bahasa kitab suci, garam dunia. Konkretnya apa dalam masyarakat? Contoh kecil saja. Saya sebagai imam misalnya, saya hidup di tengah masyarakat, lalu kehidupan masyarakat di sekitar itu saya ikut terlibat. Saya pernah di sebuah paroki ikut pertemuan-pertemuan RT rutin. Ya, saya bersama-sama dengan warga masyarakat sekitar. Yang saya kagum saat itu ketika saya ikut hadir, orang-orang bisa menerima saya. Bahkan suatu ketika, Romo, apakah boleh suatu ketika kita mengadakan pertemuan RT di rumah Romo? Di pastoran. Di pastoran. Wah, saya tuh kaget. Bangkrut no pastoran ini. Saya senang sekali malah. Malah senang. Nah, kesempatan waktu itu kami mengenalkan gereja itu apa. Pengurus-pengurus gereja, Dewan Pastoral Paroki kami kenalkan ke masyarakat. Dan orang-orang menjadi, ngerti ya. Salah satu contoh kecilnya misalnya kehidupan kita Romo-Romo ini kan karena tidak berkeluarga, lalu kita makan semua diberi oleh umat. Ada ibu-ibu yang ikut hadir dalam rapat RT itu, lalu langsung spontan, Romo kalau begitu apa boleh kalau suatu ketika kami masak, kami memberi ke Romo. Saya tidak menduga kalau ternyata pasti boleh. Senang sekali. Nah, ternyata kehadiran kita di tengah lingkungan RT RW seperti itu diterima dengan baik, dan orang-orang pun merasa senang karena Romo ikut terlibat bersama dengan kelompok RT seperti itu. Jadi seperti ronda, kemudian juga sekedar main catur bersama, main gaple, begitu juga salah satu usaha dialog hidup. Bahkan waktu itu teman-teman pemuda di RT itu ngajak main badminton. Kebetulan waktu itu paroki punya podium, lalu mereka juga dengan enak meminjam untuk acara 17-an di tingkat RT, dan Romo pun juga ikut hadir. Lalu Romo suatu ketika juga diminta untuk ikut nyanyi bersama lagu-lagu kebangsaan di tengah RT seperti itu. Menjadi garam di tengah masyarakat itu hadir bersama dengan lingkungan masyarakat, lalu membawa suasana. Orang lalu bisa walaupun berbeda agama tetap rukun, bersatu. Ya, Romo Ratman, pemirsa, kita akan melihat dulu tayangan dan pesan-pesan berikut ini.